Jadi Ojumapan itu pada intinya adalah pengembangan pekarangan untuk multi usaha. Di situ ada ya untuk sayur, untuk perlebahan, untuk kelor dan sebagainya. Di sini juga ada UMKM yang terkait dengan pengembangan kelor, Ibu. Jadi bahan bakunya berasal dari KWT yang kita serahkan bibit kelor. Kita punya 3 provenan kelor, Bu. Provenan dari Kupang, provenan dari Dumai, dan satunya dari Sumatera Utara, Bu. Jadi kita cari mana yang paling unggul sebenarnya. Kalau untuk kosmetik mana yang unggul, yang untuk makanan mana yang bagus, gitu. Ini ada 10 KWT yang kita undang dan UMKM yang terkait. Produk-produknya juga ada dan bukunya juga sudah kita cetak. Bisa kita sebarluaskan digital dan hard copy, Bu. Yang kedua adalah kelompok tani hutan binaan kita yang ada di Kepojaya yang terkait dengan agroforestry tadi, Bu. Yang ketiga ada kelompok tani Taxus Singgalang, Bu. Jadi terkait dengan pengembangan Taxus Singgalang untuk menjadi bioherbal. Karena hasil referensi kalau kita baca, Taxus ini di tropis itu hanya ada di Indonesia, hanya ada. Dan itu sangat dilindungi. Jadi kami kerjasama dengan teman-teman KSDAE untuk izin edar dan untuk konservasi ex situnya, Bu. Jadi mulai beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai menanam Taxus sumaterana ini di ex situ, Bu, kurang lebih 1000 tanaman, hampir 2 tahun usianya. Dan teman-teman di Kardia Taxus juga sudah membuat produk-produk bioherbal. Kita mungkin nanti bekerja sama dengan farmasi dan teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan izin edar BB POM dan sebagainya, Bu, ke depan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, Bu. Di sini ada 10 KWT, ada sekitar 70 orang, terus teman-teman KTH di Kepojaya dan teman-teman Taxus Singgalang. Selanjutnya kami mohon arahan dan bimbingan dari Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Bupati Melandas, saya juga ada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial yang menerima kelompok masyarakat juga, ada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Bapak Sustio, ada juga Direktur Jenderal Teknologi yang urusan lahan-lahan, kemudian para pejabat pusat dan daerah UPP, OPD yang hadir, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh-tokoh, pimpinan anggota kelompok dan anggota yang saya hormati. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa hari ini kita bisa bersama-sama dan tadi disampaikan berbagai inovasi yang dibangun oleh UPP bersama masyarakat. Jadi yang penting sebetulnya seperti arahan yang telah Bapak Presiden, bahwa pada konteks kehutanan dan lingkungan sekarang kita harus berpihak kepada masyarakat dan bekerja bersama-sama masyarakat. Itu pesan Bapak Presiden. Saya sekali lagi berterima kasih kepada para pimpinan daerah, berarti Pak Bupati dan Forkombimda dan seluruh jajaran, juga kepada pimpinan-pimpinan UPT yang hadir. Di sini ada konservasi, ada hutan produksi, ada macam-macam, dan seluruh tokoh dan masyarakat. Terima kasih bahwa kita akan bersama-sama terus seperti ini membangun hal-hal yang baik untuk masyarakat, untuk peningkatan ekonomi. Mengapa Bapak Presiden mencanangkan perhutanan sosial? Jadi ini sebetulnya yang mulai dibangun dengan perintisan Ecobi Park ini, itu termasuk adalah bagian dari perhutanan sosial. Artinya ada akses bagi masyarakat atau masyarakat bisa masuk untuk mengelola kawasan hutan dengan cara-cara, teknik-teknik dan aturan atau syarat tertentu. Kalau zaman dulu itu orang kalau masuk hutan itu nyamuk tidak boleh mati, ranting tidak boleh patah. Itu oleh Bapak Presiden Jokowi di adjust, karena pada dasarnya penduduk kita, rakyat kita harus sejahtera dari sumber daya alam kita.
karena itu memang mati-matian juga kami di jajaran kementerian dan UPT melihat bagaimana di lapangan, bagaimana yang terbaik dan apa yang harus kita bisa kembangkan. Sangat menggembirakan, tadi ini sudah diterangin banyak tipe lebahnya, apian dan lain-lain. Tapi yang lebih menggembirakan lagi, saya melihat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga, tokoh dan anggota dan pimpinan kelompok masyarakat, kelompok tani hutan itu bisa melihat bersama-sama tentu dengan para ahli peneliti dari kementerian, melihat ada spesies-spesies yang bernilai sangat tinggi. Itu kita nyebutnya ini pakai bahasa asing-asing, tapi ya itu yang dipakai namanya bioprospeksi. Itu barang-barang yang ada di alam yang sangat mahal, yang kalau kita nggak tahu itu diteliti orang diambil aja sama dia dibawa keluar. Nah itu nggak boleh lagi terjadi. Mari kita semua sama-sama ngejagain. Di sini Rio apalagi aktivisnya sangat banyak, pintar-pintar, jago-jago, galak-galak juga. Itu menurut saya sebuah potensi yang sangat baik. Tokoh-tokoh masyarakatnya juga teman-teman saya nih, seperti beliau Pak Eriza, Zuhair ini dulu teman saya, sahabat saya waktu saya Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tahun 2000 ya, 2000 udah bareng-bareng. Jadi artinya banyak yang kita miliki. Jadi yang baru ketahuan baru seperti itu ya. Nanti dikembangkan lagi banyak lagi yang akan muncul. Saya mau kasih contoh ya. Tahu kan ada ibu-ibu tahu kosmetik Jepang ya, yang suka ada di iklan-iklan itu Shiseido apa segala macam itu ya. Itu ternyata setelah diteliti bahannya ada dari Indonesia. Broto wangi apa segala macam kakak Polres. Lalu kita protes ke Jepang. Kita persoalkan, terus akhirnya sama dia ditarik yang merek bagian itu sama dia dirapiin, dikembalikan kepada Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memang tidak ada pilihan lain kecuali kita membuat pinter diri kita sendiri, kecuali kita membuat bangkit bangsa, masyarakat kita sendiri. Oleh karena itu saya kira saya berterima kasih ada, kalau nggak salah nanti ada agenda untuk diskusi juga dengan dengan ibu-ibu kelompok wanita tani. Nanti kita lihat lagi perkembangan selanjutnya. Saya kira itu, terima kasih. Kita terus semangat sumber daya alam kita untuk anak-anak Indonesia kita. Setuju ya? Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri Alam. Ibu lihat sini Ibu. Nah, ini sabun kelor, ada teh kelor, ada coklat kelor. Ini ada testernya Ibu, boleh dirasa. Ini tester coklat kelor. Ini buku yang kita cetak Ibu. Ini coklatnya. Coklat kelor. Ini kumisnya. Kamu di shop ini. Kalau ini mini instannya. Ya ini coklatnya. Boleh izin Pak? Promosinya sama saing Bilbi sebelahnya Bu. Yang tadi Bu. Ini tadi Bu yang ekspor Bu. Iya. Asrama di Blitar.
Apa beda-beda? Ini apa? Superfood itu terdiri dari 4 jenis hasil ledak. Jadi ada madunya, ada royal jelly, picolan sama propolis. Kita mix jadikan satu. Oke, makasih ya. Boleh. Foto, Rip. 1, 2, 3. Ganti izin Pak. 1. Harus foto-foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Pak. Thank you. Makasih ya. Makasih ya. Thank you. Bu, biar madunya, Bu. Madu polen. Ini ada kelebihan, ada polennya. Oh gitu. Ya. Ini nutrisinya di polennya ada madu. Bagus banget. Iya enak banget. Kasihkan enak. Kasih apa aja? Ya, kasih. Madu, polen, jeruk nipis. Dokumen. Aku minta bukunya deh. Ya, ini produk yang siap. Makasih ya. Stok ya. Bagus ini. Ini dijual ya? Iya. Jualnya pakai apa? Belum dijual. Oh belum, baru dicoba. Baru Saya- dicoba. Aku minta namanya deh ya. Siap, Bu. Thank you ya. Sama ini. Bu, ini Pak Pur ini dulu peneliti di bawah. Iya, Bu. Oh, Dulu peneliti Lebah juga. itu rumah madu. Oke, makasih banyak ya. Sukses ya. Ya, kasih. Thank you.